Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya doakan semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Karena ini dalam suasana masih COVID, tolong tetap dijaga kesehatannya. Jangan keluar rumah kalau tidak penting. Dan kalau keluar rumah pakai kendaraan, mohon tetap pakai masker. Jangan lupa cuci tangan, gunakan sabun atau hand sanitizer. Ingat, kesehatan ini diawali dari diri kita sendiri. Jadi jangan sampai kamu melakukan sesuatu hal yang kurang baik. Misalkan memang suatu kegiatan di luar, terpaksa kamu keluar, ya harus ada jaga jarak, masker tetap dipakai, hindari kerumunan. Kita mulai aja pelajaran kali ini. Saya akan menyampaikan materi prakarya kelas 8 pada aspek pemulahan. KD 3.1 dan 4.1. Untuk 3.1 yaitu menganalisis rancangan, pembuatan, penyajian, dan pengemasan bahan pangan serealnya, kacang-kacangan, dan umbi menjadi makanan dan minuman. Yang kedua, KD 4.1 yaitu mengolah bahan pangan serealnya, kacang-kacangan, dan umbi yang ada di wilayah setempat menjadi makanan dan minuman sesuai rancangan kita. Dan tujuan kita pelajaran saat ini yaitu 1. Mengungkapkan pendapat tentang keragaman bahan pangan serealnya, kacang-kacangan, dan umbi sebagai ungkapan rasa bangga dan rasa wujud rasa syukur kepada Tuhan dan bangsa Indonesia. Yang kedua, mengidentifikasi jenis, manfaat, dan teknik pengolahan serta memahami pengertian bahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. Serealia itu jenis tumbuhan, golongan tanaman padi-padian atau rumput-rumputan yang dibudidayakan untuk menghasilkan bulir-bulir atau berupa biji-bijian yang kaya akan karbohidrat atau pati, kaya juga dengan serat kasar, kaya dengan vitamin E dan B kompleks, kaya dengan mineral dan protein, serta rendah kandungan lemaknya. Serealia itu termasuk jenis tanaman semusim. Yang dimasukkan semusim itu sekali tanam, sekali panen. Dan tumbuhan ini sangat baik tumbuh di daerah beriklim sedang. Yang kedua, tentang kacang-kacangan. Kacang-kacangan adalah biji berukuran lebih besar dibanding serealia yang digunakan untuk bahan pangan manusia dan hewan ternak. Kandungan gizinya dalam kacang-kacangan merupakan sumber energi dan mengandung banyak nutrisi penting seperti protein, karbohidrat, B kompleks, folat, zat besi, vitamin, asam lemak omega 3, dan memiliki indeks glikemik yang rendah sehingga sangat baik untuk menurunkan berat badan. Umbi-umbian yaitu jenis tumbuhan yang mengalami perubahan ukuran dan bentuknya atau pembengkakan akibat perubahan fungsinya. Organ yang membentuk umbi ini terutama pada batang, akar, dan modifikasinya. Umbi biasanya
terbentuk tepat di bawah permukaan tanah. Jadi pembesarannya ada di dalam tanah. Meskipun dapat pula kadang terbentuk di atasnya. Kandungannya yaitu memiliki kandungan karbohidrat dan serat yang cukup tinggi. Jenis serealia ada beberapa macam yang ada di daerah kita yang bisa hidup di daerah tropis. Di antaranya itu ada beras, ada gandum, ada jagung, dan yang lainnya. Yang saya bahas kali ini beras dulu. Beras ini merupakan bahan pokok yang sering kita gunakan untuk kehidupan kita sehari-hari. Terutama orang dulu itu kalau belum makan nasi yang berasal dari beras itu katanya belum makan. Nah, ini beras ini sangat tinggi karbohidratnya, tapi tidak memiliki kandungan protein. Jadi yang paling banyak karbohidrat yang bisa mengenyangkan. Beras macamnya banyak, ada beras putih, ada beras merah, ada beras hitam, ada beras ketan, dan ada ketan hitam. Serealia yang kedua yaitu jagung. Tanaman jagung itu dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam keperluan. Dari daun sampai batang dan buahnya itu sangat bermanfaat. Batang dan daunnya yang muda itu biasanya dipakai untuk makanan ternak. Yang tua biasanya dipakai untuk bahan kompos. Dan yang kering biasanya masyarakat itu dipakai untuk kayu bakar. Batang jagung itu tumbuhnya menjalar tinggi, ada di persawahan. Batangnya cukup keras dan buahnya bisa kita nikmati baik muda maupun tua. Yang paling muda sendiri masih berupa yang kecil, jagung kecil, istilahnya janten, itu bisa untuk olahan sayuran, bisa untuk oseng-oseng, untuk sayur asam, untuk sayur bening dan sebagainya. Dan buahnya yang masih muda ini bisa untuk olahan yang mungkin kamu juga sering makan, dadar jagung, atau sekarang lebih keren dengan nama bakwan jagung. Dan yang tua bisa dipakai sebagai pengganti nasi. Di sini biasanya orang mengolahnya menjadi istilahnya nasi jagung atau ampok. Saya lanjutkan dengan kacang-kacangan. Kacang-kacangan yang kita jumpai cukup banyak, yang mungkin kamu kenal di rumah, yang di rumah pun sekarang mungkin kamu sudah memilikinya. Mungkin yang paling banyak biasanya kacang tanah, kacang panjang, ada kedelai, kacang hijau, dan sebagainya. Kacang tanah ini sangat digemari karena rasanya yang cukup gurih, enak dikonsumsi, dan bisa untuk berbagai macam hidangan. Kacang tanah punya manfaat. Yang pertama, mengandung banyak serat. Selain serat, protein, karbohidrat, dan lemak, baik itu lemak jenuh dan tak jenuh, serta omega 6 dan berbagai vitamin ini sangat dibutuhkan oleh tubuh, serta mengandung mineral juga. Kacang tanah ini mungkin sering kamu jumpai, juga mungkin sering kamu konsumsi. Biasanya dipakai untuk apa? Ya, yang biasanya kacang goreng, ada juga yang kacang kulit. Nah, itu semua ada dari kacang tanah. Dinamakan kacang tanah karena hasil buahnya itu ada di dalam tanah. Dan ada lagi kacang panjang, sama kacangnya dinamakan kacang panjang karena buahnya itu yang memanjang, yang menggelantong. Nah, kacang tanah ini punya banyak manfaat, mengandung banyak serat, protein, karbohidrat, lemak. Lemak ini ada lemak jenuh, lemak tak jenuh, dan omega, serta mengandung berbagai macam vitamin dan mineral. Kacang tanah itu manfaat yang utama yang sangat dibutuhkan itu paling bagus karena bisa mencegah cacat tabung saraf pada bayi yang baru lahir.
Jadi untuk menghindari cacat saraf pada ibu yang sedang hamil, sebaiknya mengkonsumsi kacang tanah. Itu dalam keadaan normal. Selain itu ada antioksidan yang bersifat larut lemak yang kuat, mencegah penyakit kanker, jantung, dan kolesterol tinggi. Kacang tanah juga menjaga kadar gula darah tetap stabil. Kacang tanah itu juga menjaga sirkulasi aliran darah ke otak. Dan yang terakhir, kacang tanah itu menyediakan banyak energi yang sangat penting untuk kesehatan. Sekarang ubi-ubian. Ubi yang kita pelajari yaitu ubi jalar. Tahu ubi jalar? Ubi, istilahnya kadang ada yang mengatakan telorambak. Nah, itu yang namanya ubi jalar. Ubi jalar memiliki kandungan gizi karbohidrat kompleks yang tinggi, sehingga membuat energi kita lebih cepat terbentuk. Ubi jalar juga mengandung vitamin C yang cukup tinggi, berguna untuk merawat elastisitas kulit. Elastis itu lentur, jadi kelenturan kulit itu ya. Jadi kulit itu banyak konsumsi ubi jalar ya, jangan malu itu jangan. Nah, ini. Terus selain itu juga mengandung vitamin A dan beta karotin dari warna ungu, oranye, dan merah pada ubi yang bermanfaat untuk melindungi paru, mencegah kanker paru dan kanker mulut. Ubi jalar itu juga bebas lemak sehingga sangat cocok bagi penderita diabetes karena dapat mengontrol kadar gula darah. Ubi jalar juga mengandung vitamin B6 yang dapat mencegah serangan jantung dan kalium yang berfungsi untuk menstabilkan tekanan darah dan dapat juga mengurangi stres. Ubi jalar itu seratnya tinggi dan kandungan zat besi, folat, tembaga, dan mangan yang ada di dalam ubi jalar itu sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Nah, itu tadi yang saya sampaikan. Untuk keterangan lebih lanjut, silakan kalian buka paket prakarya bab 5 tentang pengolahan serealia, kacang-kacangan, dan umumnya. Nah, untuk tugas kamu silakan dikerjakan dengan ada beberapa soal yang saya tampilkan ini ya, ada 7 soal. Nanti tugas kamu tulis di selembar kertas folio berbaris. Jangan lupa di sudut kiri atas kamu cantumkan nama, kelas, nomor absen. Setelah kamu kerjakan di folio berbaris, kamu foto, kirim ke guru mata pelajaran prakarya kalian. Nanti nomornya berapa, nanti dicantumkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.